Pemirsa, 4 orang tewas akibat truk masuk ke jurang sedalam 20 meter di Aupati, Kabupaten ND, NTT. 20 penumpang hendak melaksanakan adat namun mengalami kecelakaan di Desa Nuaja, Kabupaten ND. Truk yang memuat puluhan penumpang serta beberapa ekor hewan terjungkal ke jurang saat berpapasan dengan sebuah kendaraan proyek ukuran besar yang memenuhi badan jalan. Truk hendak menghindar dari tabrakan kendaraan lainnya yang memuat material. Namun terperosok masuk ke dalam jurang sedalam puluhan meter. 3 penumpang tewas di tempat dan 16 penumpang langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah ND untuk dirawat karena mengalami luka akibat benturan dengan badan mobil. Satlantas Polres ND masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut. Mereka dari pulau kedua. Berarti belum tahu berapa jumlah penumpang? Tidak tahu, saya tidak tahu jumlah penumpang banyak berapa, saya tidak tahu. Berarti bagian dari keluarga yang mau mengantar? Bagian dari keluarganya mau mengantar antar belis ke sana. Pemirsa, drummer Superman is Dead Igede Aryastina alias Jering hari ini bebas dari lapas kelas 2A Kerobokan, Bali. Jering bebas setelah kasus ID kacung WHO yang menjeratnya. Pemain drum Superman is Dead Igede Aryastina alias Jering akhirnya menghirup udara bebas. Jemputan dihadiri sang istri Nora Alexandra dan 2 personil SIT lainnya di lapas kelas 2A Kerobokan. Namun saat keluar lapas, Jering enggan berkomentar usai resmi bebas dari jeruji besi. Sementara kuasa hukum Jering memohon maaf karena Jering tidak bisa berkomentar ke media. Mohon maaf kepada teman-teman media, untuk sementara dia tidak mau berkomentar dulu atas pertimbangan dia pribadi yang tadi juga tidak dijelaskan kepada saya selaku kuasa hukum, tapi dia mohon maaf, tolong sampaikan ke teman-teman jurnalis media bahwa saat ini Jering tidak bisa berkomentar karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Usai bebas, Jering langsung menjalani prosesi upacara melukat atau pembersihan diri yang berlangsung tertutup bagi media. Yang jelas mereka atau kami keluarga tentunya untuk istirahat lah dulu. Ya, istirahat. Itu aja. Itu melukat itu permintaan dari keluarga atau dari mana? Oh, memang dari keluarga pasti, dia juga keinginan biar ke depan lebih baik lah. Perjuangan namanya harus lebih baik ke depan ya. Sebelumnya, Jering dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia Bali karena unggahannya di media sosial. Dalam unggahannya itu, Jering menyebut ini sebagai kacung WHO terkait pandemi COVID-19. Hingga akhirnya Jering divonis 10 bulan penjara. Dari Kerobokan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah rumah sakit di Pati, Jawa Tengah mengalami kelebihan kapasitas hingga 150% imbas peningkatan kasus COVID-19. Di salah satu rumah sakit, pasien bahkan harus dirawat di depan pintu masuk IGD. Rumah Sakit Keluarga Sehat di Pati, Jawa Tengah kewalahan menangani COVID-19. Antrian pasien tidak hanya terjadi di dalam, namun juga di luar rumah sakit. Sejumlah pasien bahkan harus dirawat di depan pintu masuk IGD. Rumah sakit ini sejatinya hanya memiliki 57 ruang isolasi COVID-19. Namun kini rumah sakit menangani 72 pasien. Pihak rumah sakit bahkan terpaksa membuat ruang transit darurat di tempat parkir ambulans. Dengan adanya peningkatan di kabupaten tetangga dari Pati ya, yaitu Kabupaten Kudus, memang jumlah angka COVID di Rumah Sakit Keluarga Sehat ini sendiri memang cukup meningkat. Dan memang selain itu diikuti juga jumlah peningkatan juga memang yang dari masyarakat di Kabupaten Pati. Jadi perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini total pasien yang kami rawat adalah 72 pasien untuk isolasi baik yang konfirmasi maupun suspek. 31 pasien berasal dari Kudus, 36 pasien berasal dari Pati, dan 4 pasien dari kabupaten lainnya. Sejumlah rumah sakit lain di Pati juga mengalami kelebihan kapasitas hingga 150%. Beberapa puskesmas juga terpaksa ditutup lantaran ada tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Data Satgas COVID-19 Pati menyebut kini ada 262 pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit di Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Atta Suharto, iNews melaporkan.
Pemirsa, peningkatan kasus COVID-19 membuat Satgas menerapkan mikro-lockdown di Kelurahan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang terisolasi mendapat bantuan sembako selama lockdown berlangsung. Bantuan sembako disalurkan untuk warga RT 07, 08, 09, serta 011, Kelurahan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Salah satu bantuan diberikan pihak Polda Metro Jaya bagi warga yang tengah menjalani mikro-lockdown akibat tingginya angka penyebaran COVID-19 di kawasan ini. Kenaikan angka positif terjadi pasca libur Idul Fitri beberapa waktu lalu. Dari awal 60 hingga menjadi 157. Namun demikian, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten Tangerang Selatan ini, akhirnya hingga saat ini dari 157 hingga 60. 3 orang dirawat di rumah sakit, 17 isolasi mandiri, tadi kami juga menyerahkan bantuan, dan kemudian 40 dirawat di Hotel Yasmin. Selain penyaluran bantuan, Satgas Penanganan COVID-19 setempat juga mendirikan dapur umum untuk kebutuhan warga selama mikro-lockdown berlangsung. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, 27 siswa SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat positif COVID-19. Siswa yang terpapar dikarantina di asrama sekolah, sementara kegiatan belajar tatap muka sementara dihentikan. ...27 siswa SMA 1 Kota Padang Panjang, Sumatera Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Mereka yang terpapar merupakan siswa yang tinggal di asrama sekolah. Paparan COVID-19 di lingkungan sekolah diketahui setelah adanya 3 siswa yang terpapar virus corona setelah kembali dari luar kota. Para siswa yang terpapar lantas dikarantina di asrama sekolah, sementara siswa di asrama yang tidak terpapar COVID-19 dipulangkan. Yang sekarang yang 19 orang kemarin itu kan kita isolasi di asrama, karena gini, waktu kemarin itu diinformasikan ada yang positif 19 orang dari hasil swab kita hari Jumat, kita langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan, apa tindakan yang harus kita lakukan gitu. Akibatnya, kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dihentikan sementara waktu dan dialihkan kembali ke sistem belajar online. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah sempat mengalami gangguan pada pembukaan pendaftaran hari pertama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan pendaftaran PPDB tahun ajaran 2021-2022 ini telah kembali normal. Ya, sejak pagi tadi orang tua murid sudah dapat kembali mengakses situs PPDB dengan lancar. Jam kemudian itu sudah menjadi 150.000 lebih. Artinya sudah berfungsi. Diperkirakan yang mendaftar nanti total sekitar 300.000. Jadi sudah lebih dari separuh itu berhasil mendapatkan akun pendaftaran, dan ini masih dibuka sampai dengan tanggal 11. Jadi masih ada waktu. Sekarang tanggal 8. Sudah separuh lebih. Nanti sekitar lebih 150.000 lagi. Nah, jadi kami memastikan bahwa setiap ada masalah langsung ada tindakan penyelesaian yang cepat, tuntas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petani di Pandeglang, Banten batal berangkat haji untuk kedua kalinya. Padahal semua persiapan telah ditempuh, mulai dari persiapan berkas, vaksinasi, hingga persiapan mengundang sanak saudara dan para tetangga. Hairus Salam, warga kampung Pasir Awi, Banjar, Pandeglang, Banten, harus menahan pilu karena gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Padahal pria yang sehari-harinya sebagai petani ini sudah mempersiapkan segala keperluan hajinya, termasuk akan mengundang sanak saudara dan para tetangga untuk meminta doa keselamatan saat berhaji. Dirinya pun kecewa karena belum adanya informasi tentang batalnya berangkat jamaah haji Indonesia tahun ini. Ia justru mengetahui batalnya jamaah Indonesia berangkat ke Tanah Suci dari berita di televisi. Dari jadwal semula kan seharusnya kita berangkat tahun 2020, kemudian diundur ke tahun 2021.
Dan berdasarkan pengumuman dari Kementerian Agama Indonesia kemarin itu ternyata diundur lagi. Ya kita kan udah mempersiapkan ini itu segala macam kan gitu ya, embel-embel segala macam, vaksinasi udah dan lain sebagainya. Menurut Hairussalam, dirinya telah mendaftar untuk berangkat haji pada tahun 2012 lalu dan mendapatkan daftar tunggu hingga 2020. Namun sayangnya, ia harus gagal berangkat haji untuk kedua kalinya karena pandemi COVID-19. Harapan Hair untuk menginjakan kaki ke tanah suci harus pupus dan hanya bisa berharap tahun 2022 nanti COVID-19 bisa berakhir dan dirinya bisa menunaikan rukun Islam kelima, yaitu berangkat ke tanah suci. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah mempersilahkan jamaah haji yang ingin meminta dana setoran haji dikembalikan karena merasa peluang berangkatnya semakin tipis. Ya, mungkin ini ada pemirsa yang ingin mengambil kembali dana hajinya yang sudah disetorkan. Berikut kami hadirkan tata cara untuk meminta kembali atau mengambil kembali dana yang sudah Anda setorkan. Terkait. Kemudian Kemenak Kabupaten Kota akan memverifikasi data Anda lalu dikirim ke pihak Kemenak. Selanjutnya Ditjen PHU Kemenak mengajukan permohonan pengembalian ke BPKH. Kemudian BPKH akan menerbitkan surat perintah pencairan dana haji ke bank penerima setoran dan dana Anda akan ditransfer. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran bagi warga yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan sosial. Nantikan informasi lengkapnya usai jeda berikut.